Halo teman-teman, kembali lagi saya akan share gimana kalau untuk pemula ya yang ingin main drone, terutama drone analog seperti ini ya, micro. Ini jenisnya adalah Mobula 8. Saya akan share kira-kira apa saja yang dibutuhkan. Yang pertama, kita butuh quadnya atau drone-nya itu sendiri, yaitu seperti ini ya. Kalau beli baru, teman-teman bisa langsung cek aja di marketplace. Biasanya kayak gini ini sudah tinggal binding aja, kemudian pasang baterai, kemudian binding di remote ya, kemudian pakai gagelnya langsung bisa main, jadi nggak ribet. Beda dengan yang seri Pavo 20 ini mesti beli receiver, kemudian beli video transmitter, kemudian beli baterai, beli kamera, kemudian baru bisa dibinding ke remote kayak gitu ya. Jadi ini lebih siap untuk terbang. Nah, yang teman-teman perlu beli adalah nomor satu tentu saja baterainya ya. Baterainya kalau yang Mobula ini bisa 1 hingga 2S. Jadi untuk mendapatkan power yang maksimal saya pilih yang 2S ya. Kalau 1S harusnya sih lebih lemot. Kemudian ini 450 mAh. Saya ada baterainya, totalnya ada 6 ya, cuman yang satu lagi rusak, lagi perbaiki. Kemudian ada yang mereknya Docom, ini 560 mAh. Jadi kalau pakai yang miliampernya lebih gede, itu mainnya akan lebih lama. Kebetulan ini juga lebih bagus, jadi tarikannya juga lebih enak kalau pakai baterai ini. Tapi minusnya ini ukurannya cukup gede ya. Jadi kalau pakai tempat baterai bawaannya, maka nggak cukup, harus kita potong, kemudian kita pasangin strap seperti ini supaya bisa masuk baterai yang lebih gede seperti ini. Kemudian teman-teman juga butuh remote. Remote-nya modelnya banyak ya. Intinya teman-teman butuh remote yang kalau bisa yang cukup bagus kalian dan baterainya tahan lama supaya mainnya nanti nggak dikit-dikit ngecas. Kemudian butuh gagelnya atau kacamatanya. Karena ini namanya adalah drone FPV, maka teman-teman butuh gagel atau kacamata untuk melihat ketika terbang gitu ya. Jadi ini gagelnya akan nanti menampilkan gambar yang direkam oleh kamera di sini. Kemudian teman-teman tentu saja butuh charger untuk ngecas baterai ini. Chargernya saya menggunakan ISDT 608 AC ya. Ini untuk ngecas baterai secara bersamaan dan langsung ya. Itu butuh yang namanya parallel board ya. Jadi ini belinya terpisah. Gunanya untuk ngecas 4 baterai secara bersamaan. Itu lebih cepat kalau teman-teman mau langsung semuanya full gitu ya. Nah, untuk pemula pasti akan sering crash atau sering tabrakan ya. Sering menabrak. Nah, itu teman-teman berarti mesti sedia banyak part nih atau banyak alat. Kalau alat biasanya yang sering saya gunakan adalah pinset yang modelnya melengkung gini. Tujuannya untuk mengembalikan posisi daripada soket motor yang kadang lepas ya. Jadi kalau di sini lepas, yang ini ya, yang putih ini. Nah, kalau yang putih ini lepas, maka saya akan gunakan pinset untuk membantu mengembalikan posisinya dan memasangnya gitu ya. Itu pakai pinset ini belinya di toko online banyak. Kemudian butuh obeng. Kalau ini bawaannya Mobula sudah dapat obeng ya. Obeng tujuannya untuk melepas pasang motor ini ya, karena kadang motor ini macet kena pasir gitu ya, jadi mesti kita lepas, kita bongkar, kita sikat, kita bersihkan. Dan butuh sikat seperti yang tadi saya bilang untuk membersihkan motor. Kemudian butuh blower manual ya, kayak gini. Ini biasanya di toko kamera ya, untuk membersihkan daripada debu. Kalau bisa juga sedia kuas yang kecil ya, kuas kecantikan atau kuas lukis, tujuannya untuk membersihkan noda-noda atau debu-debu yang halus. Kemudian kalau crash biasanya yang hilang adalah baling-balingnya atau propeller. Nah, teman-teman bisa sedia propeller untuk Mobula ini ya. Baling-baling atau propeller bawaan dari Mobula itu warnanya hitam kayak gini ya, Gemfan 2023 strip 3. Kemudian saya beli yang warna lain yaitu yang pink ya, ini ukurannya 1,5 mili. Kemudian yang hijau gini atau ini sebetulnya kuning kalau nggak salah ya. Nah, ini juga ukurannya sama. Jadi saya sengaja pilih yang warnanya selain hitam. Karena apa? Karena kalau misalkan main malam hari kemudian baling-balingnya lepas, nyarinya lebih gampang daripada yang warnanya gelap. Nah, pernah saya cat yang warna hitam ini, saya cat gitu ya, tetapi malah jadi nggak bagus. Nah, saran saya lebih baik teman-teman kalau memang suka yang warna-warni, lebih baik beli jadi aja. Ini harganya murah kok. Jadi saya sedia banyak untuk baling-baling supaya nanti kalau crash, kalau nggak ketemu ya bisa langsung terbang lagi gitu ya. Kalau sering crash lagi, pasti yang namanya frame ini nanti akan melengkung atau istilahnya beleyot ya. Jadi sudah nggak bulat sempurna lagi. Di sini ada frame yang lama yang
pertama kali saya gunakan sudah patah di mana-mana ya, hingga harus saya lem tembak seperti ini. Ini bentuknya sudah nggak bulat sempurna juga. Akibatnya apa kalau sudah nggak bulat? Maka propellernya ini akan bentur ya, atau bahasa Jawanya natap gitu ya. Jadi dia nggak bisa muter dengan sempurna, nggak bisa terbang juga otomatis. Ini kelihatan juga sudah mulai melengkung-melengkung dikit ya. Nah, makanya saya sediakan frame supaya nanti kalau misalkan rusak nggak bisa dipakai, bisa langsung dipindah ke sini. Selanjutnya yang sering rusak juga adalah motor ya, atau ini ya, dinamo mungkinnya nyebutnya ya. Jadi motor ini kalau di Mobula ini ada dua pilihan, yaitu yang clockwise atau searah jarum jam, atau counter clockwise ya, atau berlawanan dengan jarum jam. Jadi saya beli ada beberapa untuk stok ya, karena kadang kalau sudah macet itu biasanya bukan karena cuma debunya doang yang masuk, tetapi karena shaftnya ini sudah bengkong. Nah, kalau sudah bengkong shaftnya maka nggak bisa dibetulin lagi, atau kalau kita paksa biasanya bearing yang di dalam itu hancur, rompal gitu ya. Itu pernah saya alami, jadi terpaksa harus diganti motor baru. Yang kelihatan sepele tapi juga penting adalah antena ya. Kalau antena ini nggak ada atau lepas, maka kita terbang dikit aja sudah buram gambarnya. Jadi lebih baik kita sedia lem B7000. Tujuannya untuk ngelem antenanya supaya lengket ya, supaya nggak gampang lepas. Kemudian lem ini juga aman untuk elektronik, jadi nggak masalah kalau pakai lem ini. Ngelepasnya juga gampang. Tetapi kelemahan lem ini adalah keringnya cukup lama ya, lebih dari 1 hari keringnya. Jadi kalau teman-teman habis pakai lem ini, lebih baik nggak usah dipakai dulu drone-nya, disimpan 1-2 hari hingga benar-benar kering baru siap digunakan lagi. Ini lem ini belinya online, harganya juga murah meriah. Kalau teman-teman masih takut crash, lebih baik saran saya main dulu di simulator ya, nyoba dulu, walaupun tetap feel-nya itu beda. Teman-teman kalau sudah ahli di simulator, main di pakai gagal pasti nabrak juga untuk pertama kali ya, butuh adaptasi juga. Nah, kira-kira itu yang bisa saya bagikan teman-teman, semoga bermanfaat bagi yang teman-teman baru mulai. Tetap semangat terbang, jangan takut crash karena crash itu wajar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya, bye bye.